Ya, Ya. Terus di kuisnya di Simdik, Pak. ulang harian yang pertemuan Pak ini ya? Yang Pak Pak, Sofyan. yang Iya, Pak. Halo. kuis. Ya. Mungkin biar punya gambaran diakses dari awal Pak, dari KD 35 terus sampai ke bawah itu. Jadi Oh, biar ada gambaran dicoba dari atas sampai ke oke. bawah gitu Pak. Makasih Pak. Oh iya ya. Tapi ini udah kelihatan semua ya, ini ya. Saya Sudah, scroll. Pak, sudah. Oke. Nah, ini ada 35-nya. Ini soalnya dari 1 sampai 5. Terus kalau saya mau komen, cuman komen aja berarti di sini ya. Untuk penugasan ya, Pak, hanya ada menu komen. Ini kumpulkan dalam bentuk PDF. Add submission, Pak. Di bawah tuh ada tombol add submission. Nah, itu tuh. Di atas tuh add submission, ngirim tugas gitu. Oh Itu ya, bahasa ya. ininya. Oh ya. Nah, ini tampilan dari siswanya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ngupload. Halo Pak Sofyan. Iya, Pak. Nah, coba dipraktekin sampai ke itu Pak. Klik tombol filenya itu untuk mengumpulkan file. Nanti file Ya. sembarang aja di Bapak. Iya nih, contoh saya ngumpulin tugas nih ya. Ini kelihatan ya. Ya. Nah, ini Ya. cara cepatnya saya masuk ke Explore gitu ya. Kemudian tinggal saya drag aja nih. Misalkan contoh ini saya drag sini. Nah. Terus kemudian kita save gitu kan? Ya, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, ini soalnya sudah terkirim. Saya sebagai siapa nih? Siswa. Jawaban Ya. Pak, jawaban bukan soal. Jawaban saya Oh sudah iya. kirim. Jawaban saya sudah terkirim sebagai Afira. Nah, ini bentuk PDF. Itu modul A. Nah, ini di KD 35. Oke, berarti selesai nih ya, KD 35 ya. Jadi saya back lagi ke pertemuan. Nah, ini pertemuan ini berarti saya sebagai siswi melihat videonya. Oke. Itu untuk pertemuan. Berarti hanya materi aja Pak Eri ya? Ya, hanya materi, Pak. Oke. Membagikan materi sama menyisipkan link YouTube. Oh, iya. Padahal saya belum bisa buat ini nih. Terus kemudian ulangan harian ya. Nah, sebagai ciri Pak, sebelumnya Pak. Oh iya. Pak Sofyan, yang kemarin disampaikan oleh Pak Alan, ketika siswa sudah mengumpulkan tugas ya, ada tanda checklist di sebelah kanan tuh. Oh ya, ini. 335 ya, KD 335 Oh, ya. Berarti ini berarti saya sebagai siswa sudah mengumpulkan tugas di bagian KD titik 5. Oh ya, berarti kalau sana ini udah ke checklist semua, berarti yang atas ke checklist nih ya. Begitu Iya, kali iya, ya, Pak? iya. Ini ada metode manual juga. Coba checklist aja, Pak. Pak Sofyan checklist coba. Checklist klik. Oh Nah, iya. ada metode manual sebetulnya. Jadi ini terkait sama completion sebenarnya Pak Marji. Jadi makanya nanti ada mungkin pengembangan yang kedua atau materi yang kedua mungkin kita fokusnya ke completion karena completion ini penting Pak. Jadi kalau ini kan bisa di checklist sendiri ya. Tapi kalau sudah pakai yang namanya completion itu nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa tuh siswa ngeklik sendiri tuh nggak bisa. Nanti harus baca dulu, harus ngerjain baru di otomatis checklist gitu. Otomatis checklist. Iya betul. Ya, Tapi Pak. mungkin di batch berapa lah Pak Marji ya? Soalnya kalau di sekarang kayaknya cukup di siswa aja sama guru gitu. Nanti kalau ada pengembangan selanjutnya, pelatihan selanjutnya mungkin fokusnya ke completion mungkin yang lebih spesifik gitu. Mohon izin semua sama Pak Eri ini untuk pertemuan satu itu untuk headline pertama sebetulnya kalau yang ini ya mungkin kembali kepada guru masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi ada yang menggunakan metodenya KD,
ada yang menggunakan metodenya mungkin pertemuan satu KD apa misalnya. Kemudian baru di bawahnya adalah materi-materi yang secara sistematis gitu ya. Jadi ada materi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan dalam satu KD itu ada berapa pertemuan. Kemudian dalam satu KD itu juga nanti ada penugasan, ada ulangan. Mungkin kalau yang kemarin saya jabarkan kurang lebih seperti itu. Ya, tapi ada juga pola yang langsung di pertemuan 1 untuk menjadikan topik juga bisa juga sih, sama saja sebetulnya. Tapi kembali lagi kepada guru Bapak Ibu guru yang nanti metodenya mau disusun seperti apa gitu. Saya rasa itu fleksibel juga. Gitu Pak Eri ya, tambahan Pak Eri ya. Oke, siap Iya. Pak. Siap. Ya, jadi tergantung gurunya sendiri ya, Pak Alam ya. Ya, betul. Enaknya mau dia kan kadang-kadang ada yang maunya langsung pertemuan, ada yang maunya pakai KD gitu ya. Jadi Iya. saya rasa tidak menjadi apa ya mungkin Patokan salah. atau Tapi apa. kalau mau diseragamkan ya itu kembali kepada manajemen sekolah. Nanti menyusunnya seperti apa di area beranda ini kemarin yang saya sampaikan. Misal di topik ini namanya nanti jadi apa? Apakah jadi KD atau jadi pertemanan? Harus diseragamkan satu sekolah. Oh, iya. Jadi pada saat nanti Bapak Kepala Sekolah atau dari tim kurikulum mau ngecek enak gitu, jadi sama. Oh ini ke sini, ini ke sini gitu, seperti itu. Oh iya, siap, paham. Nanti ada tambahan juga Pak Eri kalau sudah ini ya terkait sama mata pelajaran yang muncul, kemudian foto profil tadi ada pertanyaan, sama terkait edit profile, sama tadi Pak Marji terkait sama grade ya Pak Marji ya, tadi gimana nilai gitu, nilai-nilai tugas-tugasnya gimana gitu. Nanti mungkin silakan Pak Eri dulu saja. Nanti kalau sudah selesai mungkin saya ada tambahan sedikit mungkin ya terkait sama area atau akses siswa ini. Terima kasih Pak Eri. Mangga. Ini dilanjut nih Pak. Lanjut Ya, Pak lanjut, Sofyan. lanjut. Oke, berarti pertemuan tadi sudah ya. Berarti ini sekedar ngasih materi ya Pak Eri ke saya gitu kan. Sekarang ulangan harian nih. Ini ulangan hariannya. Berarti saya tinggal lihat ini ya, quiz now ya. Ya, mengerjakan betul. Mengerjakan. 1 sampai 6 Pak. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu Pak. Nah, Ya. betul. Ini sebenarnya bisa dibuat dan bisa nanti pada saat selesai nanti ada ini ya pembuatan kuis ya. Bisa dihilangkan juga passwordnya sebetulnya. Jadi kalau mau dipakai password boleh juga. Oh ya. Ya, kita ngacak ya. Nomor 10 dulu nih. Oh ya, boleh. 20 dulu. Balik lagi ke 1. Ini saya isi nggak apa-apa Pak Eri? Ngasal. Enggak apa-apa Pak. Oke. Maksudnya biar tahu. Nah, kalau udah hijau berarti sudah diisi Bapak Ibu ya. Nggak ada ragu-ragu ya Pak di sini? Kemudian kalau nanti pakainya HP Bapak Ibu ini penting juga. Nanti otomatis area soal itu di atas. Jadi tombol area quiz navigation atau apa sih lembar jawaban itu kelihatannya di bawah nanti. Jadi takutnya ini kok nggak kelihatan nih udah yang jadi jawab atau belum gitu. Nanti tinggal di scroll ke bawah saja itu nanti kelihatan. Kemudian navigasi yang hitam sebelah kiri itu nanti otomatis hilang juga kalau pakai HP. Lemari. Saya fanatik dengan jawaban A nih. Finish. Masih ada waktu ujian, saya gunakan untuk cek ulang jawaban Anda. Ya, nggak apa-apa Pak, di continue aja Pak. Kalinya. Coba dicek lagi Pak. Ya, in process. Oh enggak, ke Enggak. ini lagi. Iya, masuk ke pelajarannya lagi coba. Nah, ini terkait ini nih nanti ada awal-awal Bapak Ibu pasti ketemu seperti ini. Tapi ini terjadi biasanya di satu siswa aja atau 2 siswa. Nanti kalau udah struktur kuisnya atau ulangannya sudah berjalan sih mudah-mudahan tidak akan muncul lagi harusnya ya secara sistem. Diakses lagi Pak kuis yang tadi Pak. Simdik. Nah, ini kan masih in progress ya. Continue Pak. Ya, itu. Tadi satu jawaban belum di udah semua ya. Sudah Pak. Finish lagi Pak, coba Pak. Nah, ini sebetulnya terkait sama waktu sih sebetulnya. Tapi nanti kalau sudah ada Bapak Ibu udah mulai melakukan ulangan di dalam kuis ya, membuat ulangan nanti ada satu aja ya. Jadi ini seperti gini Bapak Ibu. Kalau ruangan baru itu biasanya harus ada disusun gitulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke rumah kosong gitu ya, kemudian kan atau ruang kelas kosong itu kan berarti harus ada disusun di dalamnya ada bangku,
ada papan tulis ya, kemudian ada meja, kemudian ada LCD gitu kurang lebih. Nah, ini ibaratnya karena ini kan datanya masih kosong Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sudah ada nilai, ini nanti muncul ini yang tadi tuh yang muncul error itu tadi hilang, nanti hilang sendiri. Jadi tidak apa-apa karena biasanya di awal-awal seperti ini. Harusnya normalnya setelah tadi diklik selesai itu munculnya adalah seperti apakah jawabannya sudah dijawab, sudah dijawab, sudah dijawab semua, apakah sudah selesai gitu ya. Kalau udah klik selesai maka dia langsung dapat nilainya. Terkait itu atau ada dua kemungkinan juga pada saat kita nanti membuat ulangan itu juga bisa berpengaruh gitu. Maksudnya apa ya? Jadi metode selesainya tuh ada beberapa opsi, Pak. Jadi nanti kita coba ya Bapak Ibu ya pada saat kita karena kan waktunya masih lama nih, masih 2 jam lagi, kurang 1 jam lebih ya. Jadi karena dianggapnya masih 1 jam lebih sama si sistem dianggapnya ya udah kerjain dulu aja gitu ya. Kita maunya selesai tapi karena settingannya nanti sampai waktunya habis gitu dianggapnya seperti itu. Nanti pada saat pembuatan kuis nanti kita akan coba ulas kaitannya apa nih kenapa pada saat diklik kok apa namanya ya waktunya masih ada gitu ya secara sistem gitu. Itu mungkin ya Pak ya. Tapi yang jelas kurang lebih teknik pengerjaannya seperti ini sama. Izin bertanya Pak, Ya silakan Pak. perihal kuis ada waktu pengerjaan. Kalau misalnya katakanlah waktunya itu sudah hampir habis, siswa itu baru mengerjakan katakanlah 20 soal, baru 18 soal, masih ada 2 soal belum mengerjakan ya kan. Nah, waktunya udah habis. Apakah itu tetap terekam nantinya 18 soal tersebut, berarti 2 tidak, atau seperti apa ya Pak? Dan Pak Eri mau menjawab, silakan Pak Eri. Atau saya yang jawab nih, mana Pak Erinya nih? Ya, siapa aja Pak yang bisa menjawab. Tadi pertanyaan kalau ini ya, kalau nanti ada apa namanya muncul ini ya, muncul kalau waktunya masih ada, waktunya udah habis tapi yang baru dijawab baru setengah gitulah ya, jadi total soalnya apa yang terjadi gitu ya Pak ya kurang lebih ya. Iya Jadi betul begini, Pak. kalau waktunya sudah habis, kemudian disimpan, kemudian baru dijawabnya mungkin baru setengah, maka yang disimpan itu adalah yang kerekam gitu, yang berarti yang sudah dijawab saja Pak. Jadi yang tidak dijawab ya tidak bisa diakses lagi kecuali waktunya masih ada. Jadi nanti di kuis itu ada beberapa pengaturan di saat kita membuat ini nih ulangan seperti ini untuk teknik ibaratnya ini perhitungan koreksinya. Jadi ada salah satunya ini yang pertama yang defaultnya adalah apabila apabila sudah selesai maka finish attempt maka sudah selesai dianggapnya yang tidak dijawab. Nah, tapi nanti ada semacam apa ya resume ya gitulah. Jadi dari 20 soal yang sudah dikerjakan 10, yang 5 waktunya udah habis selesai gitu. Tapi kalau waktunya sudah habis maka dari ini nggak bisa dibuka Pak. Jadi dia udah nggak bisa lanjutin lagi gitu. Jadi udah selesai dianggapnya waktu sudah habis gitu. Jadi tesnya juga nggak bisa dikerjakan Pak gitu. Tapi nanti otomatis dia merekap nilai kalau nanti langsung langsung dikoreksi gitu ya. Kalau di opsinya langsung dikoreksi. Tapi kalau dia modelnya dibiarkan, ada juga metode yang kalau waktunya habis maka dikasih tambahan waktu 5 menit misal gitu. Itu ada juga misal. Jadi itu nanti di opsi pembuatan kuisnya nanti. Tapi defaultnya yang paling atas sih seperti ini. Ini default ya pada saat kita bikin kuis gitu. Ini Pak Erik mana Pak Marji ini? Laptopnya update tuh Pak dia. Hang. Oh laptopnya. Iya blue screen. Lanjut aja kalau ini. Siap. Ya udah, dilanjut. Gitu. Iya deh. Pak Sofyan, monggo lanjut Pak Oke. Sofyan. Ya, ini nah ini. Oke, kita lanjut. Izin Pak Sofyan. Oh iya, mangga Pak. Ya, ini berkaitan dengan kuis. Tadi saya sudah uji coba. Ini karena kita di time limitnya kan otomatis dia 120 menit ya. Kemudian kita checklist enable di sana. Kalau saya checklist enable-nya hilangkan itu bisa dikumpulkan kapanpun. Namun ketika saya enable lagi itu dia nggak bisa. Nah, akhirnya saya berpikiran dia di sistem itu otomatis kalau time limitnya 120 menit, dia pasti harus 120 menit, nggak bisa di bawahnya begitu. Namun bisa diakali dengan enable-nya kita hilangkan. Namun kalau enable kita hilangkan, berarti nggak ada limit batas dari kuis itu begitu Pak. Hasil uji coba saya. Nah itu betul tuh.
Pak Irwan tadi Iya, betul. iya. Tapi sebenarnya kalau waktu fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi basis pembuatan tes itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan. Atau bisa juga Bapak Ibu melakukan setnya itu menggunakan limit waktu tanggal gitu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian misal. Itu juga bisa jadi alternatif atau menggunakan basis 120 menit. Kalau basisnya menit, maka tesnya bisa dikerjakan kapanpun gitu ya. Kapanpun, mau jam malam, mau siang, mau kapan, selama 24 jam bisa diakses ya tesnya. Tapi kalau di limit waktunya, tapi di limit lagi. Jadi limitnya ada dua. Limit pertama adalah limit soal itu dibuka, kuisnya atau ulangannya dibuka. Limit kedua adalah limit pengerjaannya. Jadi kalau waktu itu misal gini, kita jam ngajar dari jam 7 sampai jam 10 misal. Itu limit yang pertama. Maka kita limit tuh hari Rabu dari jam 7 sampai jam 10 itu dibuka. Limit pengerjaan yang kedua, limit yang keduanya adalah waktu pengerjaan soalnya. Nah, ini berarti misal kita kasih limit 60 menit. Jadi dari jam 7 sampai jam 10, siswa boleh ngerjain kapan saja, tapi pada saat dia ngerjain soal, tetap waktunya adalah 1 jam. Nah, itu juga bisa menjadi patokan. Jadi kalau set pertamanya tidak dilimit, maka siswa bisa ngerjain kapan saja, selama ya kapan saja gitu ya. Hanya pokoknya dia ngerjain waktunya 120 menit. Tapi kalau di limit seperti itu, maka dia lebih fokus gitu ya. Dia ngerjainnya harus jam pelajaran nih gitu, nggak bisa kapan saja gitu. Itu mungkin jadi tambahan terkait sama pengaturan soal gitu. Mungkin gitu ya tambahan dari saya. Nanti kita bahas secara detail sih mungkin ya Bapak Ibu ya. Siap, Terkait Pak. sama Satu lagi Pak, ini ya. berkaitan setelah anak mengerjakan selesai, tadi kan saya sudah uji coba selesai, bisa. Kemudian anak itu nggak bisa ngelihat nilainya, gurunya bisa ngelihat, tapi anaknya itu nggak bisa. Caranya gimana ya? Itu ada di Marks, Pak. Jadi share screen. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kemarin saya sampaikan terkait materi ya. Nah, ini yang tadi Pak Sofyan kendala nih. Ternyata saya juga nggak ketemu nih Pak Sofyan ya. Umum general itu. Loh, kok nggak bisa dirubah ya ini? Saya udah ubah-ubah nggak kehilang juga. Di mana ngapusnya ini belum ketemu Pak. Belum ketemu. Oh iya, Ya, siap. jadi soalnya Sama udah ya. save sudah. Iya. Itu nggak mungkin bisa Ya, dihapus jadi kayaknya Pak. nggak ketemu Karena juga dia ini. masuk ke sistem, di curse section-nya itu kan di paling atas ada general, itu umum menampilkan. Umum. Jadi kayaknya nggak bisa dihapus memang. Tapi bisa di custom ganti nama aja. Iya sih, diganti namanya bisa. Betul. Nah, ini terkait dengan kuis Bapak Ibu ya. Jadi activity kita masuk ke kuis. Nah, jadi yang tadi disampaikan itu nggak muncul. Oh, lagi proses nih. Kami koneksi internet saya atau servernya ini? Ya, kayaknya servernya Pak, ini soalnya di saya juga begitu. Sama ya, pada saat Sama. klik add itu proses ya, loadingnya lumayan lama ya Pak? Oke, Iya. siap. Berarti nanti saya cek dari sisi server. Nah, ini di timing nih Bapak Ibu. Nah, jadi pengerjaan itu ada sampai detail ya Bapak Ibu, sampai ini. Jadi pertama adalah open quiz sama close quiz, ulangannya kapan dibuka, kapan ditutup. Kemudian waktu yang keduanya adalah limitnya waktunya pengerjaan berapa aja. Kalau ini nggak dirubah Bapak Ibu, maka dia bisa ngerjain kapan saja. Jadi kapan saja dia ngerjain itu bisa ngerjain kapan saja gitu ya. Kalau ini tidak diubah gitu. Kalau ini tidak diubah. Jadi kalau hanya ini patokannya, maka dia hanya mengerjakan 2 jam. Kuis ini dikerjakan selama 2 jam waktunya, tapi dia bisa kerjain kapan aja. Tapi kalau ini diaktifin, maka ini menjadi salah satu batasan atau pembatas kapan dia ngerjain sampai dengan kapan. Jadi misal kalau hari ini tanggal 8, dia kuisnya kita buka dari jam 11 lewat ini tanggal sekarang nih, jam sekarang biasanya otomatis sampai jam 13 misal ya, maka dia ngerjainnya bisa jam sekarang nih sampai jam 13.16. Kemudian limit keduanya kita setting misal jamnya, jadi waktunya misal 1 jam gitu ya. Jadi dia boleh mengerjakan ulangan ini selama di batas jam ini, tapi waktu pengerjaannya soalnya tetap 1 jam gitu ya, walaupun dibukanya. Atau mungkin mau dikasih waktu sampai besok misal tanggal 9, saya tunggu besok jam 9 gitu ya. Berarti kan seperti ini kurang lebih. Jadi besok sampai dari hari ini sekarang sampai besok jam 9, nanti malam siswa bisa ngerjain tetap waktunya 1 jam. Atau
limit waktunya bisa seperti itu. Kemudian ini kalau mau di limit, tapi kalau ini time limitnya dimatiin, yang terjadi adalah siswa bisa ngerjain di batas waktu ini. Jadi waktunya ini kapan aja dia bisa ngerjain tuh. Terus jam segini sampai sini bisa terus-terusan gitu ya. Jadi malam-malam dia udah baru ngerjain satu soal, ditutup lagi, tiduran lagi, 2 jam lagi buka lagi, itu masih bisa ngerjain. Jadi limitnya adalah cuman ini saja. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, bagaimana jika terjadi waktunya selesai gitu ya. Ya, apa yang terjadi kalau waktunya sudah habis gitu ya, waktu yang di sininya sudah habis nih. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama adalah open attempt tetap dikirim atau ujian ya, ujian tetap dikirim secara otomatis. Nah, nanti sebetulnya gini, kalau waktunya masih ada tapi izin Pak Alan. ya silakan. Ya, Pak Alan, saya mau jalan, mau ketemu orang nih, nanti sambil MC sambil jalan dengan pakai HP ya. Oh, siap ya. Siap. Ya, siap, ya, sambil memantau. Siap, saya dengerin. Hati-hati di jalan. Oke, siap. Kemudian di sini ada pilihan yang kedua adalah grace period. Ini artinya Bapak Ibu ini kan when open attempt ya. Jadi ini bisa dikirim ya, ini bisa dikirim tugasnya, tapi tidak ada tapi yang tidak dikasih waktu untuk menjawab lebih, mungkin Bapak Ibu seperti itu kurang lebih. Sebenarnya detailnya di mana dia ya? Ada detailnya dia. Ini yang ini ya. Jadi ini kalau ini diaktifin Bapak Ibu, perhatikan sini Bapak Ibu. Ini ada yang aktif Bapak Ibu di paling bawah sini. Jadi ini grace period ini adalah semacam tambahan apa ya? Tambahan waktu, tapi tetap dikunci, tapi dikasih tambahan waktu untuk bisa mengerjakan lagi. Jadi dia dianggap udah selesai, tapi waktunya udah habis, tapi masih dikasih waktu lah berapa hari misal atau berapa menit gitu ya. Jadi ini kalau ini diaktifkan opsi yang kedua. Jadi grace period ini adalah semacam injury time kali lah ya, tambahan waktu lah kalau dibilang mungkin. Jadi untuk siswa mengerjakan soal kalau dia tidak cukup waktunya di waktu yang pertama seperti itu. Tapi biasanya nih ada log ya, ada report ke guru bahwa dia melakukan ini di injury time atau di grace time period disebutnya. Kemudian ini pilihan yang ini, jawaban harus dikirim sebelum sebelum waktu selesai ya, atau kalau tidak dikirim maka tidak dihitung gitu ya. Jadi gini, kalau ada 20 soal, kemudian baru ngerjain 10, tapi waktunya udah mau habis, harus segera dikirim gitu maksudnya. Jadi sebelum waktunya habis gitu. Tapi kalau sampai dengan waktunya habis masih juga belum diklik submit atau finish, maka tidak akan dihitung gitu maksudnya. Ini yang ketiga nih gitu. Jadi saya ulang lagi, kalau dia misal ada 20 soal baru ngerjain 10 tapi waktunya udah mau habis, dia harus segera klik kirim atau klik finish ya. Kalau tidak maka tidak akan dihitung. Jadi dianggapnya ya belum mengerjakan berarti gitu. Ini kalau yang ketiga. Jadi umumnya Bapak Ibu ini pasti biasanya menggunakan yang pertama nih, umumnya ya. Jadi apabila sudah dibuka ya bisa dikirimkan secara otomatis gitu ya. Atau bisa juga Bapak Ibu agak sedikit keras, bukan keras ya, mungkin agak sedikit time limit gitu ya. Jadi ya silakan. Pokoknya kalau waktu belum habis, kalau waktu jangan sampai waktunya habis. Kalau waktu habis ya itu nggak dihitung, silakan harus segera dikirim ya. Atau pakai yang metode yang ketiga ini gitu ya, itu bisa gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan metode pengiriman dan metode pengaturan pengaturan waktu ya pada saat kita membuat sebuah soal gitu ya. Kemudian tadi terkait sama ini, tadi ada saya tambahan beberapa izin. Ini berarti saya kemarin ada yang bukan kelupaan ya mungkin Bapak Ibu, ini tepatnya mungkin untuk mengatur sih ya, mempermudah tampilan di halaman depan nih. Jadi Bapak Ibu kalau ini kan aksesnya akses guru ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini tuh ada, kalau Bapak Ibu login pertama itu kan home ya, saya dashboard aja, saya live dulu. Nah, kan di sini, kalau di sini kan Bapak Ibu banyak ya, karena ini cuma ada 2 maka 2 doang ya. Tapi kalau nanti di Bapak Ibu kursnya sudah banyak, maka kan set home kali ya. Di sini kan banyak banget Bapak Ibu ya. Yang tadi mungkin Pak Eri juga tampilkan juga, dia tadi banyak banget di sini.
Nah, itu karena di salah satu settingan Bapak Ibu harus dirubah gitu ya. Jadi supaya apa sih? Supaya memudahkan guru dan siswa dalam melakukan dalam melakukan pemetaan gitu ya. Jadi siswa kan otomatis nggak bingung ya. Ya berarti pelajaran saya cuma ini aja yang ada di sini gitu ya. Tapi walaupun ini di sini ada Alkurs ini diklik kemudian bisa muncul semuanya Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya ini memudahkan siswa untuk melihat bahwa mata pelajaran saya ini aja yang ada di sini, nggak bingung. Jadi yang mana kan harus klik akses, oh ternyata bukan pelajaran kelas ini nih, biar nggak bingung maksudnya. Jadi ada tambahan opsi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk ke admin. Ini izin agak keluar dari materi Bapak Ibu karena ini penting juga untuk mempermudah sih sebetulnya. Saya login dulu. Oke, saya login lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merubahnya di halaman pengaturan situs, kemudian di area area front page ya. Nah, ini nih front page setting. Jadi Bapak Ibu termasuk nih, Bapak Ibu yang belum tahu, yang belum ganti nih nama kan kalau kita buka kan ini ya, LMSDK smk.lmsdk ya. Kan tampilannya kurang lebih gini ya. Kok namanya di sini kan ada yang masih Learning Management System Bapak Ibu ya, bukan nama sekolahnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ganti itu di area ini. Jadi saya ulang lagi, areanya ada di area admin, kemudian edit setting dashboard itu di paling bawah tuh. Front page-nya itu paling bawah, nanti tinggal di sini saya ulang lagi nih. Setting site, kemudian di sini ada front page setting. Nah ini silakan Bapak Ibu diganti nih ya. Jadi nanti ini tulisan ini adanya di depan nih, di halaman depan tadi yang biru tadi sebelum login ya. Kalau standarnya Bapak Ibu masih Learning Management System di sininya, nanti diganti saja. Kemudian di sini adalah short name di sini nih sebetulnya kalau nggak ada logo ini ada muncul di sini LMSDK ini di sini LMSDKI. Biasanya kalau ini nama singkat sekolahnya ya, biasanya ada di sini. Kemudian tadi terkait sama mata pelajaran yang muncul di siswa itu hanya mata pelajarannya dia saja sama termasuk guru. Bapak Ibu diganti di sini nih front page item when login. Nah, di situ standarnya Bapak Ibu adalah list of course. Ya, kursnya list of course-nya ini muncul semua. Jadi semua mata pelajaran di semua jurusan muncul di situ. Jadi kan bingung juga Bapak Ibu ya. Jadi matematika ada banyak gitu ya. Kemudian dia harus nyari-nyari mana matematika pelajaran di kelas saya gitu ya. Nah, ini supaya enak Bapak Ibu diganti nih, diganti jadi enrolled course. Jadi hanya yang di enroll saja yang muncul di setiap akses loginnya. Jadi kalau guru ya bakal yang muncul adalah mata pelajaran yang di enroll di tempatnya dia atau yang dia ngajar saja. Di siswa itu yang muncul hanya pelajaran di kelasnya dia saja yang di enroll gitu. Kalau nggak di enroll ya nggak akan muncul gitu. Kalau dianya nggak di enroll kan, kalau dia untuk masuk pelajaran harus di enroll Bapak Ibu. Itu tambahan terkait sama ini Bapak Ibu ya. Jadi munculnya nanti di area siswa itu hanya pelajaran di kelasnya dia saja. Jadi tidak campur-campur. Itu terkait ini. Kemudian foto profil itu sebetulnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu upload secara langsung ya. Kalau Bapak Ibu punya, kalau saya gini nih Bapak Ibu punya data foto anak-anak nih kayak gini nih. Ya banyak nih, sekelas itu ada banyak ya, ada banyak lah fotonya ya. Tapi ingat Bapak Ibu, karena ini terkait sama storage ya. Bapak Ibu harus hati-hati dalam mengatur ukuran tentunya ya, karena di sini kan kalau di dashboard gitu ada kita punya ini ya Bapak Ibu punya apa sih namanya apa sih disebutnya ukuran. Nah ini nih limit. Nah ini jangan sampai, karena jangan sampai filenya gede-gede banget, tahu-tahu setelah upload foto 1 giga totalnya habisnya gitu ya. Jadi jika di minimize ukurannya ya. Jadi ukurannya nggak usah gede-gede banget ya, standar aja. Kalau di saya ini berapa nih saya juga. Ini 102 kilobit ini ya. Ini kalau detailnya ya ukuran standar lah ya kalau ukuran-ukuran ininya. Jadi jangan sampai ini sampai lebih, kalau bisa di bawah 100 ya, sampai 50 kilobit itu berarti udah dikompres gitu gambarnya. Nah, caranya gimana supaya kita ngupload sekali jadi gitu ya. Kalau tadi kan ada metode, memang bisa juga siswa ganti sendiri boleh. Tapi kalau nggak dikasih menunya, saya rasa dia juga bakal bingung di mana nanti profilnya nyari-nyari ya. Kalau yang merhatiin tentang partisipan di baru ngerti, oh gantinya di sini nih. Sebenarnya itu menu itu Bapak Ibu itu bisa kita lock. Jadi siswa itu nggak bisa ganti profil sama sekali. Tapi karena standar defaultnya masih dibuka, jadi siswa boleh ngupdate profil. Tapi aslinya
Bisa juga di-lock Bapak Ibu. Kenapa siswa di-lock itu? Nah, ada hal yang penting Bapak Ibu harus tahu terkait dengan keisengan siswa Bapak Ibu. Kadang-kadang ada siswa yang iseng gitu Bapak Ibu. Ya misal temennya sendiri gitu ya. Dia tahu login passwordnya. Temennya dia sebenarnya bukan dianya, temennya gitu ya. Dia login ganti fotonya, ganti namanya. Kadang kan iseng ya namanya siswa Bapak Ibu ya. Kita tahu diri anak-anak sekarang gitu ya. Udah familiar. Gonta-ganti udah cepet gitu. Jadi kita juga bisa lock Bapak Ibu. Bisa kita kunci. Jangan sampai ada siswa itu bisa ganti profil, bisa ganti nama gitu. Jadi bisa juga kita lock sedemikian lupa menggunakan menu yang namanya di sini set setting. Kemudian di sini ada namanya menu di security. Bukan, maaf, ada di user privacy ya salah ya. Privacy setting. Salah di sini nih. Bukan, satu lagi berarti. Ada di user, kemudian ini antara definisi role sama, nah di sini nih. Nah di sini Bapak Ibu bisa di setting sedemikian lupa aturannya gitu ya. Jadi kalau kita mau atur dia tidak bisa ganti-ganti ya. Nanti Bapak Ibu bisa setting nah di sini nih. Jadi allow dan kalau allow berarti boleh ya. Kalau tidak di checklist berarti tidak boleh gitu. Jadi di sini pun termasuk dia mau ganti profile bisa dikunci Bapak Ibu. Kita find aja ya profile. Nah, ini ya. Jadi dia bisa, nah kalau di sini standarnya adalah edit on usernya allow Bapak Ibu. Di Bapak Ibu kayaknya sama deh, edit on profile-nya di allow. Tapi Bapak Ibu bisa matiin ini. Jadi kalau udah dimatiin, tadi itu di preferences di area guru, dia yang mau ngedit juga nggak bisa. Jadi edit profilnya hilang tuh menunya gitu. Mau maksain pakai URL diketik juga tetap nggak bisa ya, atau URL method gitu ya, supaya dia bisa ganti gitu. Nggak bisa tetap gitu. Kalau ininya di unchecklist. Tapi kalau ini di checklist ya siswa dia masih bisa ganti profilnya dia sendiri gitu. Jadi ini penting. Nah, pentingnya lagi ya supaya dia tidak merubah-rubah nama dan merubah-rubah fotonya dia gitu. Nah, itu yang penting yang tentang terkait dengan profil siswa nih Bapak Ibu ya. Jadi kenapa profil siswa tidak dimunculkan di menu siswa? Karena ya itu tadi ya, karena takutnya namanya siswa Bapak Ibu ya iseng gitu ya, ganti-ganti, mau passwordnya lupa diganti, iseng nama temennya, itu tujuannya itu. Nah, sedangkan teknik uploadnya bisa sekaligus Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu ya. Contoh misal saya mau ngupload, ini kan di sini usernya masih ada yang belum ada fotonya ya. Kita coba lihat browse list user. Nah, kalau yang tadi beberapa udah saya coba upload Bapak Ibu ya. Jadi kayak ini kayaknya udah deh. Oh, belum nih, Abil sama siapa yang belum nih. Nah, ini udah. Ini tekniknya juga menggunakan uploadnya langsung pakai zip Bapak Ibu. Jadi nggak satu-satu kita rubah-rubahin gitu Bapak Ibu. Jadi sekali upload ya satu kelas gitu ya. Bisa nggak kalau sekali upload semua 500? Kalau 500 siswa gitu ya, ya saran saya sih jangan semua sih langsung. Saran saya ya bertahap aja, misal 3 kelas dulu, 3 kelas gitu ya. Takutnya terlalu besar filenya di pada saat ngupload agak berat gitu ya. Nah, kemudian yang ini kayaknya udah diganti ya. Nah, coba saya akan coba upload punya ini caranya Bapak Ibu ya. Ini yang ini nih, yang 141, 16441. Nih, caranya bagaimana? Caranya catatan yang pertama Bapak Ibu harus NIS, nama user ID-nya adalah NIS ya. Karena kan kalau NIS kan kita gampang Bapak Ibu ya. Jadi fotonya pun digantinya NIS Bapak Ibu. Yang ini nih, nama filenya nih. Jadi nama file ini pun harus NIS. Kalau namanya nggak NIS, nanti kita bingung ya. Jadi ini user ID-nya harus NIS, wajib NIS. Kemudian ini belakangnya mau huruf besar, huruf kecil, PNG juga sepertinya nggak masalah sih, bisa ya. Yang penting depannya ini nih harus NIS nih. Nih yang ini. Jadi ini contoh ya. Ini kan tadi siapa namanya tadi nih? 16441 ya. 1641441 ada. Nih, oke, saya upload aja semua tiga-tiganya ya. Ini karena belum ada. Dan kemudian kalau yang paling enak sih per kelas Bapak Ibu ya. Misal ini 10 MIPA gitulah, MIPA anggaplah. Nah, kemudian kita masukin aja nih foldernya yang sudah diganti NIS ini, nama ini kita masukin, kemudian kita zip Bapak Ibu. Jadi klik kanan send to zip ya kalau. Nah, kayak gini ya 10 MIPA. Nah, kemudian kita upload nih di sini. Berarti yang belum ada fotonya nih kayak gini nih, Abel ini harusnya nanti ada setelah diupload. Ini caranya kita back ke halaman depan, di sini tuh di menu user ada namanya upload user picture.
Nah ini nih, upload user picture, kemudian dipilih, kemudian pilih lagi filenya, kemudian 10 MIPA, kemudian diupload saja seperti ini. Kemudian di sini, nah ini username-nya pakainya, karena username-nya kan unik tuh dari Bapak Ibu ya. Kemudian harus zip nih filenya. Overwrite, kalau memang ada yang, aduh ini takutnya siswanya ada gitu ya, ya yes saja. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini maksudnya kalau ada yang sama mau di, fotonya mau diganti, mau diupdate gitu ya, misalnya pakai yang yes. Tapi kalau tidak diupdate ya no aja. Tapi kalau fotonya yang tahun lalu mau diganti nih, foto sekarang seragamnya beda gitu misalnya, diganti yes aja. Kemudian upload user picture. Nah ini otomatis nanti semua siswa yang tadi kita masukkan ke dalam zip, maka akan seperti ini. Jadi tidak ada yang gagal. Nah kita cek Bapak Ibu ya. Tadi si siapa tuh namanya. Nah ini harusnya, ini tadi nggak ada fotonya ya Abel ya. Sekarang sudah ada tuh. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini semua yang tadi saya upload harusnya sudah ada fotonya 16441, 16321 misalnya, 16321 mana nih? 16. Nah ini sama Sajidan fotonya cewek ya, itu ya. Kurang lebih gitu Bapak Ibu ya, terkait dengan cara tadi dari siapa tadi ya Ibu? Ibu ada yang bertanya ya. Kemudian ini tadi edit profil saya udah jelaskan tentang kenapa di limit supaya tidak ada anak iseng ganti-ganti namanya gitu ya. Nah, kalau grade siswa ini pertanyaan terkait sama Pak Marji, ini adanya di sini Pak, di depan di halaman siswa ini saya coba login pakai siswa lagi. Saya lupa nih ID-nya berapa ya ini ya, kalau nggak salah. Sebentar Pak Alan, mohon maaf Ya. sebelum logout ini Oh, sebagai iya. guru kan ya? Ini admin Pak. Sebagai admin ya. Tadi Iya. yang apa kalau profil itu langkahnya saya lupa tadi. Tadi kan ke setting. Mau apa nih? Mau nutup profil? Iya, nutup profilnya. Oh, nutup biar nggak ngedit sendiri. Iya. Ah, itu di sini Pak, di setting. Kemudian di user, kemudian definisi rule. Definisi rule. Definisi rule. Kemudian cari di sini student. Nah, di sini ada gear-nya nih Pak. Studentnya diklik, gear-nya edit. Nah, kemudian diganti nih. Di sini ada, kalau banyak nih Pak, pakai find aja Pak. Profile. Cari yang ada on-nya Pak. Edit on profile. Nah, ini nih. Ini harus di checklist. Kayaknya cuma itu aja sih, nggak ada lagi ya kalau nggak ceng block on manage block on ini juga ini nggak ya, pokoknya yang di checklist statusnya dia harus di unchecklist gitu. Cuman itu aja sih kayaknya. Oke. Iya. Terima kasih Siap. Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada saya mau menjelaskan tentang grade nih Bapak Ibu. Ada ya? Baik, saya logout dulu. Kalau gitu saya masuk sebagai siswa. Nah ini tadi nggak ada fotonya ya Bapak Ibu ya. Nah grade itu sebetulnya ada di sini Bapak Ibu. Nah maksudnya ini tadi nih kalau nanti semua dibuka biasanya ini muncul semua nih ya mata pelajaran. Tapi kalau udah ditutup maka pelajaran yang ada di kelasnya dia aja yang dia muncul gitu. Nah ini Bapak Ibu ada bulletan kan kadang-kadang ada yang ada isinya ada enggak ya. Ini maksudnya apa sih gitu. Nah ini yang disebut dengan completion Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan completion, jadi nanti di sini kalau dia udah komplit mata pelajarannya udah mengikuti semua, udah dikerjakan, ya otomatisnya udah aktif semua, maka di sini muncul persentase. Kalau dia udah 100% berarti semua dari mulai tugas dia membaca, tugas nonton video, misal kalau ada baca materi nonton video kita udah set juga, tugas ulangannya, tugas-tugas yang diserahkan di dalam mata pelajaran ini nanti udah lengkap semua, udah checklist semua, nanti di sini 100% Bapak Ibu. Gitu. Jadi tapi kalau belum ada misalnya ulangannya belum, dia berarti misal nyisa berapa persen gitu ya. Kurang lebih seperti itu disebut dengan completion. Nah, terkait dengan grade tadi Bapak Ibu, di sini contohnya yang tadi ada SIMDIK ya. Jadi contohnya tadi SIMDIK di sini grade itu adanya di sini Pak Marji. Jadi di sini grade. Nah, dia apabila nanti makanya kan saya bilang kemarin pada saat kita menyusun tentang beranda ya, tentang halaman depan ini nih general. Ini kalau bisa tugasnya nanti namanya berurut Bapak Ibu. Kalau dia ada 5 KD, maka 1 KD itu 2 tugas misal. Berarti jangan bikin nama tugas baru misal. Contoh di sini topik 2, anggaplah ini KD 2-nya saya rubah dulu Bapak Ibu ya biar enak ya. Ini di mana nih dia? Oh, ini siswa nggak bisa. Sebagai guru ya. Jadi KD 2-nya nanti harusnya di sini nih KD 2. Kemudian di sini ada P1 pertemuan 2 pertemuan 3 di materi ini. Nah, tugasnya bersambung Bapak Ibu. Jadi, wah, udah juhur kita ya.
Sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi tugasnya bersambung di sini. Jadi di KD2 tugasnya adalah tugas 34 berarti. Fungsinya buat apa namanya tugas 34 itu? Supaya pada saat si siswa itu klik grade, enak sih ngelihatnya Bapak Ibu. Nah, nanti kan di sini grade semua ulangan, semua tugas, pokoknya yang berkaitan dengan penilaian, siswa tuh bisa tahu di sini Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia ada yang belum dikerjakan, dia bisa tahu. Oh ini yang belum dikerjakan ini saja nih gitu. Termasuk kita sebagai guru juga punya namanya laporan anak itu sudah mengerjakan mana saja. Ya itu kalau kita sebagai guru berarti kita login sebagai guru. Kalau di anak ada ya Bapak Ibu ya. Guru login sebagai guru. Kemudian kita masuk di mapel kita. Oh. Nah, oke. Nah, di sini saya close dulu. Simdik. Oke. Nah, ini. Nah, di sini pun ada namanya nilai Bapak Ibu. Jadi nilai ini biasanya kalau nanti muncul Bapak Ibu, ini nilai ini diakses guru Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bikin tugasnya ada 5 misal, maka di sini berbaris nih tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 sampai dengan tugas 5 di sini. Jadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi muncul nih berderet di sini. Gitu.